Yesua pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya butuh kepada yang berdiri karena membaca firman Tuhan ini bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, tema rapat kerja daerah tahun ini adalah teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu di sini. Ini tema ini keren saya. Orang bahasa gaul yang keren banget, ya. Daerah tahun ini mengangkat tema yang luar biasa. Coba kita perhatikan tema ini baik-baik, lihat baik-baik. Mari saya mengajak mata kita tertuju ke tema itu. Yang punya masalah, lihat tema ini. Yang punya sakit penyakit, lihat tema ini. Yang perlu kebimbangan hidup, lihat tema ini. Tema ini menurut saya keren banget. Karena Allah berbicara kepada Yesua secara pribadi. Ketika Musa meninggal, Allah memilih Yesua untuk memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, dan ini adalah ketetapan Allah berikan bagi Yesua. Ini zaman dulu, zaman perjanjian lama, Allah bicara kepada Yesua supaya Yesua memiliki iman yang teguh. Dan menurut saya ini untuk hari ini kita semua, untuk kita semua, untuk gereja akhir ini, untuk GKB ini, malam ini, dan selama-lamanya. Saudara, kata kuatkanlah dan teguhkanlah menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuat asal dasarnya kuat. Kuat itu mengandung arti awet, tahan lama. Nih bapak-bapak bilang tahan lama ini kadang-kadang kira sedikit. Tahan lama dalam iman kita. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali melayani tetap melayani. Sebab Dia berjanji Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Kuat, awet muda, tidak mudah rusak, berdiri teguh. Itu berarti Allah menghendaki Yesua supaya memiliki hati yang teguh, tidak berubah, hati yang setia, yang mau pergi membawa umatnya masuk ke tanah Kanaan. Kuat. Saudara, kalau kita menghadapi pergumulan apa saja, kalau kita hati loyo, satu nomor satu, masalah makin berbahas. Tetapi kalau kita kuat, kita mengalahkan itu dengan iman kita, kita akan berhasil. Amin. Berhasil. Bapak sekalian, lalu teguhkanlah atas dasar kata teguh, yang berarti tidak berubah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Firman Tuhan ini dengan tema malam ini penting untuk Bapak dan Ibu dan saya, untuk kita semua, untuk menghadapi masa depan kita yang akan datang. Gereja depan ini, ke depan ini, gereja yang penuh dengan tantangan, dengan pergumulan. Dan pergumulan itu kita
Itu namanya Kristen. Tapi kalau hari ini percaya, besok tidak percaya, lusa percaya, sudah tidak percaya, itu sudah teguh. Kita butuh iman yang teguh. Bapak Ibu sekalian, Allah bicara kepada Yesus sampai 3 kali. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 9 sama. Allah minta kepada Yesus supaya dia menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya, karena dia akan menghadapi tantangan yang berat ke depan. Dia akan menghadapi secara internal bangsa Israel dengan 12 suku dengan karakter yang berbeda-beda, kemauan yang berbeda. Belum lagi dia menghadapi tantangan peperangan merebut tanah Kanaan. Jadi 3 kali Allah bicara kepada Yesus. Mengapa? Karena Allah tahu Yesus ini akan memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, dan ini adalah amat penting karena Allah telah menjanjikan tanah ini kepada Israel. Mereka harus merebutkan kembali. Saudara, saya tidak bicara tanah Kanaan yang dulu, saya mau bicara tanah Kanaan yang sekarang. Tanah Kanaan yang sekarang bagi kita adalah masa depan gereja yang damai sejahtera. Tanah Kanaan sekarang bagi kita adalah pergumulan kita yang terjauh. Itu karena dulu itu seperti itu juga. Orang berlomba-lomba, bergejolak. Sekarang juga seperti itu. Bergejolak dalam pergumulan. Itu tanah Kanaan saat ini adalah gereja yang penuh damai sejahtera. Kita ini harus memberikan damai sejahtera kepada warga. Itulah Kanaan. Dan untuk menemukan itu, ini bicara malam hari. Kuatkan itu. Saudara yang punya pergumulan apa saja, saudara hadapi dengan iman yang teguh. Saudara punya masalah apa saja, sakit penyakit apa saja, percaya dalam nama Yesus, kesembuhan itu terjadi. Percaya kesembuhan itu, karena Dia adalah Allah Yehova Rafa. Karena Dia adalah Allah Yehova Yire. Karena Dia adalah Allah Yehova Nisi. Karena Dia adalah Allah Yehova Shalom. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Sekali melayani tetap melayani. Jangan hari ini melayani, 2 tahun kemudian cek saya mau istirahat. Tidak. Melayani Tuhan tidak kenal pensiun. Melayani Tuhan pertama sekali dan selama-lamanya. Jangan mau ini cek mau istirahat, mau kubur. Ya, itu terus sekalian. Yang punya talenta sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala sidang, jangan berpikir pakobong istirahat. Berpikir saya melayani sekali dan selama-lamanya. Itulah iman yang teguh. Gereja ini ada 3 pilar penting. Gereja yang berkalvari, gereja yang berpentakosta, dan gereja yang berisi. Orang-orang kalvari pun pelayanan loyo-loyo, orang-orang pentakosta pun pelayanan loyo-loyo, ingat-ingat istirahat, tidak ada pensiun. Sekali melayani tetap melayani. Itulah makna kalvari. Itu adalah makna pentakosta. Itu adalah makna misi. Jadi berkalvari selama-lamanya, berpentakosta selama-lamanya, bermisi selama-lamanya. Ketika kau
hidupmu, pikiranmu, tenagamu, engkau berikan untuk Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama. Dan apa rahasia? Yesus rahasia. Memang benar Tuhan bilang sama dia, hai Yesus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi tidak putus sampai di situ. Ada sikap iman yang ditonjolkan oleh Yesus. Dia berhasil. Ada karakter iman yang dimiliki oleh Yesus. Dia berhasil. Saudara, yang pertama, Yesus pasal sampai dari seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku telah menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Yang pertama, Yesus berhasil karena Tuhan, karena Allah menyertai dia. Amin, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, jangan lama. Pastikan malam ini hidup saudara dan saya disertai Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Pastikan itu. Jangan lama. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada lawan. Berapa berat beban hidupmu, berapa berat beban masalahmu, tantanganmu, yakin sudah akan keluar dari. Yakinkan itu, Tuhan menyertai. Saudara, saya bicara ini, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Kalau Dia menyertai, Dia menolong. Kalau Dia menyertai, Dia melindungi. Kalau Dia menyertai, Dia memelihara. Kalau Dia menyertai, Dia memberikan kemenangan. Roma 8 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Kalau kita pastikan malam hari kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaannya. Saudara, kalau yang belajar hukum waris, ahli waris, ya, ada pewaris, ahli waris. Kalau bapak dan ibu meninggal, anak-anaknya 1, 2, 3, ada 5 orang, 5 orang itu adalah ahli waris. Ya. Kemudian kalau anak-anak meninggal, ada cucu-cucu itu ada ahli waris. Malam hari ini saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita telah memutuskan percaya Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita ahli waris, maka apa? Sudah kita berhak menerima janji-janjinya, hak kita. Tapi kalau Anda bukan ahli waris, walaupun sudah dibaptis salam, kalau ngomong seperti di sana, Anda bukan ahli waris. Anda tidak berhak memiliki. Yang berhak memiliki janji-janji Allah adalah mereka yang kategori anak-anak. Saya dan saudara malam hari ini adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita berhak menerima itu. Kita berhak memiliki itu. Kita berhak. Jangan kita senang-senang berkali-kali kekristenan kita ini berakar jamin. Kita punya hak. Siapa yang menjamin? Tuhan yang menjamin. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Dulu saya di DPR 3 periode.
saya berobat di kasih negara, semua dijaga oleh negara. Karena saya anggota DPR. Tapi 2014 saya tidak lagi di DPR. Saya dapat dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau kita adalah ahli waris, kita berhak menerima janji-janjinya, kita berhak menerima semua berkatnya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan dalam nama Yesus. Kita adalah ahli waris. Malam hari ini Bapak dan Ibu dan saya adalah ahli waris kerajaan. Itu semua ahli waris. Bukannya Pak Guru, bukannya pasien, bukannya Pak Dedu, Pak Ketua Daerah. Semua kita malam hari ini memastikan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Hanya dengan demikian kita memiliki kemenangan. Jadi kalau pergumulan yang tidak terjawab, ya bisa dan sebagainya, pikir-pikir, betul saya ahli waris atau tidak? Ahli waris bukan berarti KTP kita Kristen, tidak. Pastikan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia memelihara kita. Jadi yang pertama, Yesua berhasil karena Tuhan menyertai. Saudara dan saya berhasil kalau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan tidak menyertai, makin pulang bos. Ya, keringat keluar bos, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan menyertai, jalanmu terbuka, dan jalanmu terbuka, tidak ada yang bisa menutupi. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Sudah yang kedua, Yesus sampai neraka. Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Yang kedua, Yosua berpegang pada firman Tuhan. Yang dia dengar adalah dia laksanakan, yang dengar adalah dia lakukan. Itu orang yang kadang dengar melakukan susah. Dengar dan lakukan. Amin. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, memberi untuk selama-lamanya. Jangan berpikir memberi, jangan. Anda punya uang, ada warna merah, warna biru, warna coklat, ada mau kasih Tuhan bikin, mau kasih yang berat kan, yang biru kan, yang suka pelawak. Dan ini iman itu soal pilihan. Iman itu soal konsistensi kita memberi juga. Lalu Anda mengambil keputusan, cek kasih saya yang pelawak, kasih. Anda mengejek, Anda tidak menghormati Tuhan. Yang besar Anda tahan, yang kecil Anda kasih Tuhan. Kalau itu terjadi, saya pastikan hidupmu tidak diberkati. Memberi Tuhan, berikanlah yang terbaik. Iya kan? Kaitan kabar mana yang Tuhan terima persembahan.
Dan menerima adalah yang diberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kalau Anda berikan untuk Tuhan berpikir 1000 kali, Tuhan juga akan berpikir untuk Anda. Jadi jangan pikir-pikir. Kalau sedang Anda memberi yang terbaik, berikan itu untuk Tuhan, untuk bukti bahwa Anda adalah orang-orang yang telah diselamatkan, ahli waris kerajaan Allah. Saudara, jangan kau lupa perkataan orang itu, jangan bukan kesiangan, baca firman Tuhan, renungkan, berita, sampaikan, ya, sampaikan. Kenapa firman Tuhan itu ibarat kompas? Saudara kalau ke mana kota besar, saya kasih contoh ke Jakarta ya. Ke Jakarta itu yang Anda harus ingat itu satu, alamat. Ya, alamat. Jadi kalau Anda ke Jakarta atau kemana kota besar, Anda ingin alamat terpecah sampai hilang. Kalau hilang kiamat. Lalu setelah ada alamat, Anda buka handphone terus buka Google Map, ketik alamat di mana, ada jalan itu nanti ada arah panah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kompas itu yang Anda sampai di tempat itu. Jadi firman Tuhan ini ibarat kompas, ibarat Google Map yang mengantar kita sampai ke tempat tujuan. Makanya Allah bilang kepada Yesua, supaya kau berhasil, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau berhasil. Orang kadang-kadang baca kitab, satu hari baca, besok lupa. Satu hari baca, 1 minggu lupa. 1 minggu baca, 1 tahun lupa. Bagaimana bisa berhasil? Bagaimana bisa sampai ke tempat alamatnya? Tetapi setiap hari itu sebagai kompas, Anda dituntut, kita dituntut semua. Sampai sudah baca kitab Kejadian 1 hari, baca. Saudara, saya ini kuliah fakultas hukum S1 sampai S3 dan saya guru besar. Saya banyak baca buku literatur hukum, tapi saya baca juga dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca 1 kali, terus baca lagi, baca. Sebab disitulah kompas kita. Kita akan menemukan banyak jalan. Kita akan menemukan banyak jalan keluar. Firman itulah yang menuntut Bapak dan Ibu dan saya malam hari ini untuk mencapai cita-cita masa depan. Jadi kalau mulai balas baca firman Tuhan, malam ini saya minta baca terus. Kalau mulai malas, bertobat, baca terus. Orang sebesar Yesua, sebesar Musa saja Allah ingatkan supaya jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Apalagi aturan ini, ya, sudah ini perlu. Jadi yang ketiga, Yesua berhasil karena dia ingat firman Tuhan. Dia mainkan firman Tuhan sebagai kompas menuju tanah mana. Kita punya pergumulan macam-macam. Saya juga punya pergumulan tidak sama dengan Bapak dan Ibu. Tapi ingat, firman Tuhan itulah yang menuntut kita. Amin. Baca terus, renungkan terus, perkatakan itu terus, siang dan malam. Artinya terus menerus. Amin, saudara. Firman Tuhan itulah yang menuntut kita. Firman Tuhan itulah yang membawa kita ke tempat di mana kita ada tujuan. Firman Tuhan itulah
berikan bagi kakak Mas. Yang ketiga, Yesua 1 ayat 10. Lalu Yesua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, sediakanlah berkamu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan kuberikan kepada Tuhan Allahmu kepada untuk dihidupi. Saudara, yang ketiga, memiliki karakter iman yang tinggi. Yesua tadi dengan kemudian dilakukan, dengan lakukan, jangan dengan rumah diam. Kalau Anda dengar Anda diam, Anda tidak akan mendapat. Saudara, Yesua mengambil langkah yang tegas. Setelah dia mendengar perintah dari Tuhan, dia dengar, dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Saya ulangi, dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Kita juga harus melakukan itu, seperti yang Tuhan mau. Jangan seperti yang saya mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita menyenangkan hati. Amin. Saudara, semua itu dilakukan. Semua itu dilakukan oleh Yesus menurut apa maunya Tuhan, bukan menurut mau Yesus. Saudara, iman itu perlu. Iman itu perlu. Firman Tuhan itu perlu. Saudara, Ibrani 11 ayat dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh serius. Sikap iman kita harus sikap yang kuatkanlah dan teguhkanlah hati, bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bersungguh-sungguh percaya Tuhan, lakukan yang Tuhan mau, lakukan yang Tuhan ingin, supaya kita berhasil. Saudara, hadis 16 ayat 33 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam dunia kamu menderita pergumulan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita beriman, karena dengan iman kita mengalahkan dunia. Dunia ini yang saya bilang tadi penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Bagaimana kita tahu? Hanya satu, dengan iman, seperti dilakukan oleh Yesus. Yohanes 5 ayat 4, pertama ayat 4. Sebab semua yang telah lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kabinet bersatu, Bapak dari mengalahkan tantangan pergumulan dengan hanya satu, iman. Saudara, mari kita lihat Yohanes pertama, Yohanes 5 ayat 5. Ini kunci. Coba pertama Yohanes 5 ayat 5. Kalau mana belakang? Ada? Ya. Coba lihat baik-baik. Ini kunci ya. Siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya
kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita menerima janji-janjinya. Kita mendapat janji-janjinya. Pastikan itu. Pastikan itu. Coba Roma 8 ayat 1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saya tidak lawan. Saya tidak lawan. Jadi kesimpulan khotbah saya malam hari ini,